Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana hasil dari penyelesaian soal remedial materi rancangan percobaan, di mana anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Emi Rahmawati dengan NIM G1D020016, kemudian ada Nita Putri dengan NIM G1D019053, yang selanjutnya Nining Novianti dengan NIM G1D019051, selanjutnya ada Nur Safira dengan NIM G1D019055, dan yang terakhir yaitu ada Ervil Revilda dengan NIM G1D020018. Kelompok 3 yaitu mendapatkan soal nomor 1, di mana soalnya itu yaitu dari hasil penelitian mengenai pengaruh pencucian dan pembangunan kelebihan kelembapan dengan cara melap atau menyemprotkan udara terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip green diperoleh data dalam miligram per 100 gram bobot kering sebagai berikut, di mana terdapat tiga perlakuan atau 3 treatment, yaitu pertama ada kontrol, yang kedua ada dicuci dan dilap, dan yang terakhir yaitu ada dicuci dan disemprotkan dengan udara, di mana kelompoknya yaitu terdapat 5 pengulangan, dan yang selanjutnya yaitu bisa dilihat total dari masing-masing perlakuan. Selanjutnya yaitu adapun hipotesis yang bisa disimpulkan dari RAKL ini yaitu yang pertama yaitu untuk melihat pengaruh kelompok, di mana yaitu H0 ketika tau I sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh pemberian perlakuan terhadap respon. Kemudian ada H1 di mana ketika minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan I sampai dengan K, minimal ada 1 perlakuan yang berpengaruh terhadap respon. Hipotesis selanjutnya yaitu untuk melihat pengaruh kelompok, di mana ketika H0 atau beta 1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh pengelompokan terhadap respon. Yang kemudian ada H1 ketika minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0, di mana J-nya ini range-nya yaitu 1 sampai dengan K, minimal ada 1 pengelompokan yang berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Emi Rahmawati akan menjelaskan penyelesaian dari soal yang ada. Nah, langkah pertama dalam membuat tabel ANOVA itu kita perlu tahu faktor koreksinya terlebih dahulu, di mana faktor koreksi atau FK itu rumusnya Y kuadrat per TR, di mana T itu merupakan treatment dan R sama dengan perlakuan. Nah, berdasarkan tabel yang ada, kita tahu bahwa nilai Y total dari perlakuan dan kelompok itu ada, yang ini ada 14.248. Nah, itu dikuadratkan dengan kemudian disubstitusi nilai T dan R-nya, yaitu 3 untuk nilai T dan 5 untuk nilai R. Kemudian diakumulasi sehingga didapatkan 13.533.700. Nah, selanjutnya kita mencari JKT-nya atau jumlah kuadrat total, di mana rumusnya untuk mencari JKT itu yaitu sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai R, Y IJ kuadrat min FK. Nah, jadi kita tinggal kuadratin aja nih nilai dari setiap yang ada di sini dalam tabel yang ini. Dikuadratkan kemudian dikurangi dengan nilai FK yang ada. Yang tadi kan kita udah dapat nih, kalau nilai FK itu 13.533.700,26 sekian. Dikurangilah nilai yang ada tadi yang udah kita kuadratin kemudian jumlahkan, itu dikurangi FK sama dengan kita dapat nilai JKT-nya yaitu 103.216.
Nah, selanjutnya yaitu kita cari nilai JKP-nya. Rumus JKP yaitu sigma YI kuadrat per R min FK. Nah, YI itu kan kita bisa tahu nih nilai YI-nya itu di sini yang ini ya. 4559, 4841, 4848 itu. Nah, itu kita kuadratkan, kemudian dibagi R, dimana R-nya itu kan tadi banyak perlakuannya yaitu 5. Nah, dikurangi FK. FK yaitu nilainya tadi itu kan. Nah, kemudian dihitung, kita mendapatkanlah nilai JKP-nya yaitu 10.872,93. Perkenalkan, nama saya Ervel Revilda. Di sini saya akan menjelaskan tentang JKT, jumlah kuadrat total, dan jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Pertama-tama saya akan menjelaskan JKT, di mana JKT rumusnya adalah JKT sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai R, Y IJ kuadrat dikurang FK, di mana sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai R, Y IJ kuadrat itu didapatkan dari tabel, dan setelah itu dikuadratkan dan dikurang FK yang sudah dihasilkan dari slide sebelumnya, maka dihasilkan JKT yaitu 103.216. Sedangkan JKP rumusnya sigma YI kuadrat per R dikurang FK, di mana sigma YI kuadrat per R itu didapatkan dari tabel juga di total perlakuan. Setelah dimasukkan maka dikuadratkan dan dibagi 5 karena kelompoknya ada 5 atau R-nya itu ada 5. Dan lalu dikurang FK. Maka dihasilkan JKP yaitu 10.872,93. Baik, saya Emi Ramawati akan melanjutkan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, setelah mencari JKB dan JKG-nya, kita akan mencari KTP-nya atau kuadrat tengah perlakuan. Ya, dengan rumus JKP per DBP, di mana JKP-nya tadi kan kita udah dapet nih JKP di sini yaitu 10.872,93 dibagi DBP. DBP itu tadi kan perlakuannya itu atau T-nya treatment maksudnya itu ada 3. Nah, DBP itu treatment dikurangi 1 jadinya 2. Jadinya 10.873 dibagi 2 itu sama dengan 5.436,5. Nah, selanjutnya kita mencari KTB atau kuadrat tengah blok dengan rumus JKB per DBB. Nah, jumlah blok DBP itu kan tadi kita udah tahu kalau R-nya itu sama dengan 5. Nah, DBB itu 5 dikurangi 1 jadinya 4. Makanya dia per 4. Nah, JKB kan tadi kita udah tahu nilai JKB-nya yaitu ini 25.148. Nah, berarti KTB-nya yaitu 25.148 per 4. Jadinya sama dengan KTB, ini typo ya, harusnya ini KTB. Itu harusnya KTB sama dengan 6.287. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai KTG-nya, di mana rumusnya yaitu KTG sama dengan JKG per DBG. Nah, JKG-nya kan udah kita ketahui tadi yaitu 67.194 per 8. Per 8 ini didapat dari treatment dikurangi 1 dikali R min 1. Jadinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadinya KTP-nya itu 8.000
339,25. Saya Nita Putri akan menjelaskan hasil yang telah diperoleh tadi dalam bentuk tabel ANOVA, di mana di sini terdapat derajat bebas perlakuan. Kita mencarinya menggunakan rumus T-1, T-nya 3, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Derajat bebas kelompok menggunakan rumus R-1, R-nya 5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat menggunakan rumus T-1 dikali R-1, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Derajat bebas total menggunakan rumus TR-1, yaitu 15 dikurang 1 sama dengan 14. Selanjutnya, jumlah kuadrat perlakuan kita cari menggunakan rumus sigma YI kuadrat per R min FK, sehingga diperoleh hasil adalah 10,873. Jumlah kuadrat kelompok kita cari menggunakan rumus sigma YI kuadrat per T min FK, sehingga diperoleh hasil sama dengan 25,148. Jumlah kuadrat galat kita peroleh menggunakan rumus JKT min JKP min JKB, sehingga diperoleh hasil 67,194. Jumlah kuadrat total diperoleh menggunakan rumus sigma YIZ kuadrat min FK, sehingga diperoleh hasil 103,216. Selanjutnya, kuadrat tengah perlakuan kita mencari menggunakan rumus JKP per DBP, sehingga diperoleh hasil 5,436. Kuadrat tengah kelompok kita menggunakan rumus JKB per DBB, sehingga diperoleh hasil 6,287. Kuadrat tengah galat kita peroleh menggunakan rumus JKG per DBG, sehingga diperoleh hasil 8,339. Kemudian untuk F hitung perlakuan kita peroleh menggunakan rumus KTP per KTG, sehingga diperoleh hasil 0,65. F hitung kelompok kita peroleh menggunakan rumus KTB per KTG, sehingga diperoleh hasil 0,75. Untuk F tabelnya bisa kita lihat di tabel. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan berdasarkan dari tabel ANOVA diketahui bahwa F tabel lebih dari F hitung, jadi tidak ada pengaruh pencucian dan pembangunan kelebihan kelembapan dengan cara melap atau menyemprotkan udara terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip grain. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.